Kemudian kita lanjutkan hadis yang keempat berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau ketakutan setelah pulang dari Gua Hira. Setelah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Khadijah berusaha untuk menenangkan Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka la taslur rahimah wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Engkau orang yang sangat suka untuk menyambung silaturahim. Engkau juga memikul beban orang yang lemah, membantu orang yang tidak memiliki, memuliakan tamu, menolong orang yang tertimpa musibah dalam perkara yang benar. Perlu kita ketahui bahwasanya Khadijah tidak memiliki ilmu tentang ilmu ghaib atau perkara yang ghaib. Beliau tidak berkata berdasarkan wahyu, akan tapi beliau Khadijah mengetahui tentang sunnatullah, yaitu man ahsana fima bainahu wa bainallah ahsanallahu ilaih. Barang siapa yang berbuat baik antara dirinya dengan Allah, maka Allah pasti akan membalas kebaikannya itu dengan kebaikan pula. Faedah dari ucapan Khadijah, wallahi ma yukhzikallahu abada, yaitu bahasanya kemuliaan seseorang dengan amal salehnya, bukan dengan kekayaan, nasab, ataupun kedudukan. Dan kata-kata lata innaka latasilur rahim, yaitu engkau ini orang yang suka menyambung silaturahim. Maknanya bukan sekedar berkunjung, tetapi memenuhi hak-hak kerabat, membantu mereka, dan tetap berbuat baik meskipun mereka memutus hubungan. Rasulullah SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahmi bukanlah yang membalas kebaikan, yaitu kerabat berbuat baik kepada kita, kemudian kita berbuat baik kepada mereka. Bukan seperti itu. Walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Akan tapi orang yang menyambung, yaitu orang yang berani menghadapi keluarga yang berbuat buruk kepada dia, kemudian dia membalasnya dengan kebaikan, dengan harta, sebagaimana dikatakan asra'u wasilah ila silaturahim, yakni al-fulus atau al-mal. Yang paling cepat untuk menyambung silaturahmi adalah harta. Adapun perkataan wa tahmilul kalla, yakni engkau memikul beban orang yang lemah, yaitu orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, seperti orang tua, orang yang jompo, orang yang miskin, yang lumpuh. Itulah al-kalla, manusia yang terbaik, yaitu yang bisa meringankan beban orang lain, bukan menambah beban mereka. Kemudian taksibul ma'dum. Taksibul ma'dum, membantu atau memberi kepada orang yang tidak memiliki. Ada beberapa penafsiran dalam kata-kata tersebut, yaitu membantu orang yang tidak memiliki apa-apa yang jelas. Kemudian yang kedua, mengusahakan sesuatu yang tidak mampu diusahakan orang lain. Kemudian yang ketiga, memberikan harta kepada orang yang membutuhkan. Semuanya menunjukkan sifat dermawan dan sifat semangat untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian wa tuqrid dhaif, sifat Nabi SAW sebelum diutus oleh Allah, yaitu sangat memuliakan tamu, menyenangkan orang yang berkunjung kepada beliau. Bahkan Rasulullah SAW setelah jadi Nabi, beliau mengingatkan tentang hak tamu, yaitu dengan sabda beliau, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Kemudian
kata-kata Khadijah, wa tu'inu ala nawaibil haqqi, yakni engkau membantu dalam musibah dan urusan kebenaran. Bukan sekedar membantu siapapun, tapi membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan yang paling penting, membantu orang pada yang benar, pada yang mereka memiliki hak di dalamnya, bukan dalam dosa, bukan pula kezaliman. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kemudian fawaid yang perlu kita ingat. Yang pertama, akhlak adalah dalil kejujuran seseorang. Sebelum menjadi nabi, Khadijah tidak menyebut banyaknya ibadah Nabi Muhammad SAW, tapi akhlak yang nyata, akhlak yang bisa diketahui semua orang. Akhlak memang bukan pengganti tauhid, tapi itu adalah buah dari keimanan. Kemudian yang kedua, faedah yang perlu kita ingat semuanya, bahasanya amal saleh akan menjadi sebab pertolongan Allah. Pertolongan yang kita berikan pada orang lain pada hakikatnya adalah kita menyimpan pertolongan itu untuk diri kita sendiri. Man yassara musliman yassarahullah. Barang siapa yang memudahkan kaum muslimin, maka Allah akan memudahkan dia juga. Kemudahan yang kita berikan kepada orang lain pada hari ini, maka itu akan menjadi tabungan yang Allah akan memudahkan kita pada urusan yang kita anggap sulit nantinya. Kemudian faedah yang ketiga yang perlu diingat, yaitu orang yang terdekat paling tahu hakikat seseorang, hakikat akhlak dari seseorang itu sendiri. Maka hendaknya orang yang berakhlak baik memberikan kebaikannya kepada orang yang paling terdekat, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, ahsanukum, yakni ahsanukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian, yaitu yang paling terbaik untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk orang-orang terdekatnya, yaitu orang tua juga. Kemudian yang keempat yang perlu diingat, yaitu kemuliaan bukan diukur dari kemasyhuran seseorang, bukan diukur dari terkenalnya seseorang. Kemuliaan diukur dari akhlak yang baik. Banyak orang yang terlihat baik di mimbar, tapi dia menyusahkan keluarga, memutus silaturahmi, dan tidak peduli terhadap orang lain. Khadijah menyebut ukuran kebaikan yaitu yang nyata, bukan sekedar omongan, akan tapi hubungan yang baik dengan manusia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dakwah yang benar melahirkan manfaat kepada manusia. Tauhid tidak menjadikan seseorang itu mudah untuk menyesatkan, menyalahkan, bahkan menjatuhkan orang lain. Dakwah memperbaiki, bukan menyakiti. Menyembuhkan, bukan memberikan penyakit. Maka orang yang semakin kuat tauhidnya, maka semakin besar manfaatnya kepada orang lain dalam sesuatu yang diridhai oleh Allah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.